kalau kita lihat krisis zaman dulu, setelah krisis orang mulai buka toko lagi karena nothing change. Sekarang itu sudah berubah karena yang badainya itu adalah badai teknologi. Sebetulnya menjadi seorang muslim itu jauh lebih tenang ya kalau buat saya. Masya Allah. Yang saya mikirkan bagaimana mengangkat harkat martabat mereka. Tapi Pak, ini secara jujur ya Pak ya, saya juga penasaran. Tadi saya sebenarnya pengen nanya, setelah saya tanya mengenai why Islam, saya penasaran sama Bapak tuh, ketika masuk Islam bukan tambah susah Pak? Maksudnya kan, ketika masuk Islam tuh, maksudnya kisah sehari gini, ini haram, itu haram gitu misalnya kan, banyak yang nggak boleh, segala macam. Kaget nggak Pak? Wah, ini banyak apa namanya, banyak yang diharamin nih, harus sholat, capek banget ini. Jam segini sholat lagi gitu kan, apa segala macam. Itu ada ritual-ritual yang keluar dari kebiasaan. Kalau saya pribadi sih tidak ya, saya merasa itu rutinitas yang biasa, dan yang susahnya mungkin buat saya karena saya memang dari awalnya tidak pernah sekolah pesantren, nggak pernah pengajian, jadi tentu menghafalkan doa itu ya agak perlu waktu ya, tapi tidak membuat saya susah karena baca doa kalaupun belum bisa kan paling dua dulu gitu kan. Dan penting kan lafalnya udah bener dan sebagainya, itu tidak terlalu sulit. Bahkan ikut haji dan sebagainya itu tidak ada yang sulit ya sebetulnya. Makanya sebetulnya menjadi seorang muslim itu jauh lebih tenang ya kalau buat saya. Masya Allah. Kalau ada musibah pun yang kamu ingat itu adalah sabar dan syukur. Sabar itu lebih ke duniawi. Sabar tidak berarti menyerah. Sabar itu ada ikhtiarnya. Tidak menyerah, maksudnya bukan berhenti, tapi tetap berusaha. Itu sabar. Ya. Dan sholat itu adalah minta sama Allah. Jadi kalau kamu berusaha dan minta terus, itu nggak akan kamu bisa kamu akan keluar dari masalahnya. Masya Allah. Sudah ada kuncinya, jadi tidak ada masalah buat kita. Benar-benar. Harusnya. Dan saya juga ngeliat Pak Johar ini bukan cuma kemudian jadi muslim aja, bukan, tapi saya lihat bahwa menjadi seorang yang bisa bergerak menjadi muslim yang bermanfaat untuk yang lainnya kan. Saya lihat ini seperti yayasan Pak Johar ini. Pak Johar ini kan punya misi untuk membangun 99 masjid gitu. Sedangkan banyak pengusaha yang memang sudah terlahir muslim belum tentu punya visi itu gitu. Kadang-kadang yang penting bisa survive dulu gitu. Kemarin saya habis wawancara foundernya rumah makan gratis. Dia menambah cabang ke-28. Sedangkan rumah makan yang berbayar aja pada tutup. Ini kan suatu keajaiban yang saya rasa. Luar biasa. Yang saya rasa kayaknya nggak ada di pola manusia gitu. Nah, kebanyakan banyak pengusaha yang nggak memiliki visi untuk ada kelebihannya untuk membangun rumah Allah gitu. Yang muslim maksudnya gitu. Tapi Bapak justru yang kemudian baru mengenal Islam setelah beberapa tahun kemudian, justru punya visi itu. Ini awalnya ide dari mana? Kalau membangun masjid itu saya memang mungkin dari sejak menjadi seorang muslim, tentu kita lagi berpikir ya apa yang bisa kita lakukan untuk Allah ya. Dan kita juga tahu tidak pernah cukup ya, rezeki yang kita terima itu luar biasa banyaknya. Tapi alangkah baiknya kalau memang kita bisa mempunyai program yang bisa juga menjadi seperti persembahan untuk Yang Maha Kuasa yang penciptakan kita. Jadi kepikirannya waktu itu setelah umroh haji dan sebagainya, saya alhamdulillah beberapa kali bisa umroh ya. Jadi salah satu kali saya ke sana itu saya minta sama Allah, kalau boleh izinkan saya bangun satu aja masjid itu sebagai tanda saya sayangnya ya, gitu. Jadi di situ pula saya mendapat jawaban. Allah bilang, jangankan 99 juga bisa. Lalu saya merasa, wah ini tugas. Jadi bukannya saya memang minta untuk bangun satu masjid, tapi Allah malah memberikan menyarankan 99 pun bisa, bukan kan satu. Jadi makanya saya berani untuk bangun 99, umurnya 68.
Tapi yang bismillah. awal tuh tahun berapa tuh, Pak? Itu tahun 2004-2005 saya masih ke sana. 2004-2005 tuh masjid pertama? Oh, bangunnya belakangan. Jadi setelah kembali dari situ kan saya masih CEO. Jadi kesibukan sebagai CEO agak sulit gitu waktunya, padat. Jadi kemudian setelah saya jadi komisaris 2016. 2016 saya jadi komisaris, waktu saya jadi lebih banyak. Saya buat beberapa startup juga. Semuanya punya niat-niat yang inilah, ada urusannya. Ada itunya. Ada misalnya ada value untuk bikin panggung untuk komikus kita, bikin panggung untuk UKM kita, dan untuk Pexel itu saya bikin panggung untuk logistik kita karena logistik kita mahal. Jadi kita lagi bikin pakai teknologi. Jadi semua ada missionnya. Nah, kembali lagi itu semua komersial. Saya harus ingat harus ada sosialnya. Fisiknya apa? Ya udah bikin yayasan dan bangun masjid. Alhamdulillah sudah 2 masjid yang udah kita bangun. Masih rencana bangun yang ketiga. Tapi memang missionnya agak sedikit beda. Sebagai dermawan itu is up to you. Kita mau sedekah berapa itu bisa. Membangun yayasan atau foundation itu bukan tergantung kita, tergantung orang-orang. Ini adalah jembatan untuk masuk ke surga misalnya. Tapi masa saya masuk surga sendiri? Saya mesti nawar-nawarin. Nah, menawarkan ini another problem. Iya. Komunikasinya kan berbeda pandangan visinya gitu ya. Ya, kalau jadi dermawan tergantung kita. Tapi kalau membangun yayasan, uangnya tergantung Anda kalau mau masuk surga silahkan gitu. Nah, saya cuma siapin tempatnya. Jadi masjid pertama berarti di tahun 2016? 2017. 17 ya. Ini menarik juga nih, berarti kan dengan perjalanan yang bisa dibilang ya nggak mudah ya, dan juga cukup menarik gitu, dan beberapa hal yang sudah lewat sama Pak Johari. Bagaimana dengan keluarga sendiri, Pak? Jadi peran keluarga nih seperti apa dalam support Bapak? Iya, kalau kembali lagi seorang yang pekerja ya workaholic itu biasanya yang paling berkorban keluarganya. Karena kita ini 24 hours, mungkin pulang itu hanya tidur 6 jam. Sebagian besar saya di kantor. Saya dari dulu orangnya begitu. Mungkin ada salahnya, tapi bagi saya ketika saya menjadi direktur, keluarga saya itu semua karyawan saya. Nggak cuma yang ada di rumah. Jadi ekonomi mereka saya pikirkan, kehidupan mereka, sejahteraannya jadi mikir. Dan kemudian saya jadi ketua asosiasi juga. Jadi menjadi semua orang pekerja di bidang logistik itu menjadi kepentingan saya gitu. Yang saya mikirkan bagaimana mengangkat harkat martabat mereka. Itu kan menjadi waktu-waktu yang harus saya selesaikan. Pikiran orang banyak gitu ya. Betul, sampai berjuang di DPR tuh merubah undang-undang perposan yang tadinya monopoli pos menjadi bebas gitu kan. Dan itu tahun berapa, Pak? Waktu saya menjadi ketua asosiasi tahun 2000-an. 2000 ya. Kalau nggak ada itu mungkin kita tuh perusahaan-perusahaan yang ini nggak tumbuh sekarang. Dulu tuh kalau kirim bukan surat, dokumen itu dianggap surat, dan itu monopoli pos. Iya dulu. Itu masuk penjara urusannya. Oh dulu gitu? Pernah agen-agen titipan kirat di Bali dan sebagainya begitu. Tapi harus diperjuangkan karena realitanya customer itu lebih banyak percaya pada kurir daripada kantor pos. Itu kan udah realita. Lagi pula juga mungkin nggak bisa mencakup seluruh ini, kan butuh banyak tangan gitu. Betul, butuh kolaborasi. Betul. Yang tadi itu yang bisa lebih cepat dan sebagainya. Jadi begitulah keluarga. Setelah saya menjadi komisaris, baru ingat lagi bagaimana ya saya bisa ini. Walaupun hubungan kekeluargaan sih tetap baik, dengan anak-anak saya baik. Yang saya perlu tingkatkan, tentu mendidik mereka untuk melanjutkan perjuangan saya ini. Karena saya lihat banyak orang tua yang dia menjadi penjahit, dia ingin anaknya jadi penjahit. Kalau saya berbeda, saya menjadi penjahit, anak saya jadi punya toko gitu. Karena
kalau dia jadi penjahit juga dia nggak naik tingkat. Iya. Jadi malah kompetitor bapaknya. iya. Jadi saya selalu ingin mendidik mereka itu jangan dibayang-bayangi oleh prestasi saya. Dia harus punya prestasi sendiri supaya tidak terbayang-bayang ya bisnisnya beda aja. Itu. Jadi anak-anak saya sekarang sudah S2 semua dan mereka ada yang jadi ibu rumah tangga, ada yang sudah mulai bisnis sendiri juga. Soalnya ada beberapa pola yang mungkin beberapa saya dapatkan di kehidupan yang saya lihat di lingkungan saya gitu ya. Jika orang tuanya sukses, kebanyakan anaknya kan strugglingnya nggak sekuat orang tuanya. Kemudian tidak sukses orang tuanya. Betul. Nah, kebanyakan orang tuanya yang biasa-biasa saja atau ekonominya mungkin struggling, anaknya sukses. Iya. Karena anak itu harus struggle gitu kan. Betul. Nah, ini kan berarti kan yang di tempat Bapak sendiri bagaimana memaintain challenge buat anak-anak untuk terpacu di semangat berjuang ya kan. Dan perjuangan Pak Johari sendiri kalau saya lihat dari perjuangan nggak mudah semua. Kerja di hotel lah, jualan majalah segala macam gitu. Kemudian karyawan di satu perusahaan pengiriman, tapi di situ kemudian diberikan inspirasi dari Allah untuk membuka sendiri. Dari situlah awal dari semua dunia Pak Johari sekarang. Nah, ini anak-anak kan perlu menemukan turning point kayak Pak Johari sendiri dengan versi mereka gitu kan maksudnya. Iya, saya ingin mereka itu mulai dari bawah. Kalau maksudnya belajar tidak langsung menjadi bos. Itu saya sangat berharap mereka, dan memang sudah itu saya sampaikan ke mereka. Dan kalau mereka menjadi karyawan di perusahaan saya, pastinya mereka dianggap seperti bos karena saya dulu memang atasan dari semua karyawan kan. Jadi saya sangat berharap mereka berprestasi di tempat lain sehingga dia bisa di-treat seperti karyawan umumnya. Itu pengalaman kerjanya. Tapi yang saya latih mereka itu sekarang karena saya sudah membangun sebuah perusahaan, bahkan beberapa perusahaan, saya latih mereka itu memanage perusahaan bukan sebagai pekerja, bukan sebagai teknis pelaksanaannya, tapi mereka sebagai investasinya. Jadi yang mereka pelajari, dan itu saya belum pernah ada prestasi di situ, jadi mereka tidak perlu dibanding-bandingkan. Mereka itu saya latih untuk bisa memanage, membaca how good is a company. Jadi dia lebih melihat dari nilai sahamnya, lebih harus naik pangkat dong. Kalau bapaknya tukang masak, anaknya harusnya punya restoran. Kalau dia jadi tukang masak juga, saya gagal. Atau anaknya cuma beli makanan doang. Jadi saya latih mereka itu lebih to manage a company. Jadi ilmunya adalah jual beli perusahaan. Kalau saya kan membangun perusahaan, anak saya latih supaya bisa jual beli perusahaan. Ini menarik Pak, mungkin banyak sekarang ini sebagai penutup juga ini kan. Sekarang di kondisi pandemi sekarang ini banyak yang kehilangan pekerjaan. Betul. Banyak yang kemudian baru memulai awal, gitu, baru merintis awal, begitu. Apa kira-kira langkah terbaik Pak yang harus dilakukan gitu kan? Ada yang perusahaannya bangkrut, tutup, gitu. Kemudian ada yang kemudian merintis dari awal. Saya baca berita beberapa pengusaha yang kantor bergerak di traveling itu, kantornya tutup karena memang paling terpukul di bagian itu tuh. Dia kemudian jadi jualan kue sekarang gitu kan. Tapi saya juga ngeliat orangnya sabar. Allah lagi nguji saya begini, mau hebat banget gitu. Kadang di mana banyak orang yang mungkin justru ambruk. Nah sekarang ini banyak yang mungkin pengen dengar dari Bapak nih. Kalau menurut Bapak gimana nih untuk teman-teman kita yang support untuk teman-teman kita yang sedang melewati masa ini? Iya, sebetulnya kita kan seperti baru menghadapi badai. Menghadapi badai, kemudian kita tergopoh-gopoh. Jadi yang harus kita pikirkan bukan badainya. Jangan sampai kita melakukan reaksinya seperti orang yang baru kena badai. Kita harus memulai dari nol. Jadi
kalau kita lihat krisis zaman dulu, setelah krisis orang mulai buka toko lagi karena nothing change. Sekarang itu sudah berubah karena yang badainya itu adalah badai teknologi. Yang tadinya restoran di mall, besok setelah krisis berlalu kita buka restoran di mall salah karena konsepnya sudah berubah, harus menggunakan teknologi dan sebagainya. Jadi banyak bisnis yang akhirnya dengan kemajuan dengan pandemi ini hilang, tidak lagi digunakan. Contoh yang sederhana, misalnya zaman dulu kita kenal ada sushi bar. Sekarang sudah nggak bisa pakai sushi bar karena nggak boleh berdekatan. Jadi konsepnya harus dirubah. Nah, semua bisnis itu, terutama yang kita bisa pelajari apa saja yang sudah tidak digunakan, harus ada pendekatan baru. Bahkan mungkin tidak digunakan lagi. Jadi tadi itu harus memiliki insting untuk menciptakan something new. Ya, misalnya restoran di mall, kalau menurut saya di masa depan mungkin restoran yang drive-thru itu jauh lebih banyak orang bisa belanja di situ daripada tinggal ambil kan gitu. Tapi kan ada banyak sekali lah perubahan yang bisnis yang hilang, tapi juga banyak bisnis yang baru. Masya Allah. Ini teman-teman semua, ini dari ungkapan Pak Johari dan sepanjang kita ngobrol tadi, ini banyak hal yang bisa kita ambil ya. Beliau ini berarti tipenya adalah bukan fokus dengan kehilangan, tapi sesuatu yang ketika ada percobaan malah dilihat apa yang kita bisa bersurfing dalam masalah ini. Dan insya Allah kalau kita bisa menguasai polanya, dan kita akan jadi pemenang. Beliau udah buktikan di beberapa pola. Alhamdulillah sekarang ini mungkin bisa menjadi pelajaran kita. Nggak mesti harus di pengiriman juga gitu, di pekerjaan masing-masing dengan pola yang sama seperti waktu tadi ya. Contohnya tadi, sushi bar udah nggak bisa, mungkin ganti cara lain. Sama halnya juga teman-teman yang jualan biasa, mungkin untuk sekarang lagi nggak bisa bertemu secara offline, main digital. Dan digital udah di-share sama beliau, jadi tenang aja. Insya Allah. Waduh, terima kasih Pak Johari, ini waktunya luar biasa dan menginspirasi sekali. Dan kita juga nggak pernah menyangka bahwa sesuatu yang sebesar ini itu membutuhkan sebuah perjalanan yang mudah juga gitu. Tapi walaupun kelihatan impossible, ini doable ternyata ya Pak, mampu ya. Iya, Masya Allah. betul. Terima kasih waktunya Pak Johari, mudah-mudahan terima kasih terus sama-sama. dan mudah-mudahan sehat terus. Insya Allah, alhamdulillah. Jangan kapok kalau saya kunjungi lagi Pak. Silakan. Iya, karena kalau kita masih alhamdulillah, kalau masih diberi umur, tentu kita terus berkarya. Kalau kita berhenti berkarya, ya kita udah selesai dari pensiun. Pensiun juga nggak ada gunanya kalau tidak ada income ya. Benar juga ya. Dan Bapak sekarang ini udah semua didapat, punya masih ada ambisi apa gitu nggak Pak? Jadi apa yang belum? ambisi masih banyak. Maksudnya masih banyak. Kita kerja bukan untuk dapat tepuk tangan. Kita kerja untuk menciptakan solusi. Jadi kalau kita menunggu tepuk tangan, banyak yang tepuk tangan. Iya. Cuman kita nggak perlu. Yang kita perlu adalah solution. Seperti bisnis yang saya bangun itu semua adalah bisa menciptakan solusi, adalah jalan keluar ya, untuk orang-orang. Seperti yang saya bangun untuk perusahaan Grapos itu, saya menawarkan kepada ilustrator-ilustrator untuk ngumpul di situ. Nanti kita bisa sama-sama melayani masyarakat kita. Saya itu masih yakin kesenian Indonesia itu harusnya nomor sekian gitu. Oh, sekarang belum dapat panggung sekarang ya? Belum. Borobudur kan gede sekali, iya, semua orang mengakui. Itu yang bangun siapa? Itu orang Indonesia yang bangun. Dan itu seniman. Dan rumit lagi kan? Iya, itu semua kan dipahat dan itu sama, dan itu nggak mungkin seniman sendiri. Senimannya pasti banyak. Kolaborasi. Nah, kemana mereka? Generasi sekarang belum dengan keluar. dunia digital mesti lebih keren dari itu. Kita perlu bikin panggungnya supaya mereka ngumpul lagi. Dapat lagi kita tambahan lagi teman-teman. Jadi tadi terakhir aja dapat lagi. Ini dunia lagi pandemi, berarti lagi masalah. Yang sukses bisnis itu yang menjadi solusi. Kita carikan solusi, itu akan jadi lancar. Benar juga ya. Orang nggak bisa meeting, ada Zoom, solusi. Orang nggak bisa beli, ada delivery, solusi. Nah, sekarang cari teman-teman di bidang kalian mana bisnis-bisnis yang kira-kira ujungnya adalah solusi.
Insya Allah dapat jalan keluar. Ini nggak sengaja tadi ngomong Pak Johari ternyata ngasih insight juga buat kita semuanya. Aduh, Masya Allah. Jadi ibaratnya kalau udah mendekat kepada pemberi inspirasi, kepada pemberi rezeki, insya Allah intuisi akan terus ditajamkan. Insya Allah, insya Allah. Aduh. Jangan lupa bersyukur. Aduh, insya Allah Pak. Terima kasih nih nasihatnya buat kita dan juga mudah-mudahan teman-teman mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe juga dan jangan lupa juga follow Instagramnya beliau. Coba boleh diperdengarkan Pak? Instagram saya Johari Jain. Johari Jain dan tiap hari Selasa ada live IG. Jadi kita ngobrol bisnis. Silakan kalau mau ada bertanya lempar ke situ. Waduh, Masya Allah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.